dia lakukan, maka kita betul-betul sedang berada on the track. Tapi di saat itu menjadi sebuah minoritas, bukan berarti tidak bisa menciptakan generasi hebat atau anak hebat. Kita masih punya waktu untuk melakukan itu, menanamkan itu. Dengan apa? Memberikan contoh. Ini jadi membaca nyaring ini tuh bukan membaca berteriak ya Mas. Jadi kita menggunakan suara yang cukup nyaman didengar oleh anak-anak. Nah, kenapa sih sampai ada gerakannya se-Indonesia? Jadi kita ada namanya Read Aloud Indonesia yang menaungi seluruh komunitas yang hampir 90 lebih di Indonesia saat ini. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa literasi ini sebagai kuncinya untuk mendapatkan numerasi dan membentuk karakter. Sebetulnya gampang Mas ya. Ini karena ini bicara masalah literasi, kami saat ini sedang berproses untuk melakukan kegiatan peningkatan literasi di mana pada akhirnya nanti guru dan siswa yang ada di sekolah itu nanti akan kami paksakan mereka mampu membuat sebuah tulisan. Ya. Dan itu dibukukan. Oke. Harus di beberapa sekolah ini sudah jalan. Beberapa sekolah sudah jalan. Jadi siapa editornya? Gurunya menjadi editornya. Apa yang harus ditulis? Whatever, apapun bisa kamu tulis. Puisi boleh, pantun boleh, mau kata-kata yang simpel-simpel juga boleh. Ya seusianya lah. Dan itu memang terjadi di Batam, di beberapa sekolah. Saya yakin mungkin Mbak Eka juga tahu. Di beberapa sekolah sekarang mereka sudah menerbitkan beberapa buku yang merupakan kompilasi dari karya anak-anak. Ada yang cerpen, ya, ada yang puisi, itu diterbitkan. Itulah yang namanya kita membiasakan dulu kepada anak-anak. Sampai pada ada anak-anak itu pada akhirnya dia harus membuat sebuah karya, menulis untuk menyelesaikan harinya. Kalau anak saya, dia kalau sudah pulang sekolah, dia ambil satu buku dan pada saat dia mau tidur, dia harus baca 2 buku. Baru bisa tidur. Kalau enggak, paksalah kita mendongeng. Tapi iya benar-benar. Ya, jadi ada hukumannya Mas. Di sini bapak-bapak semua ya, tolong dicontoh ya. Ayo bapak. biar pekerjaan. Hukumannya itu. Jadi Ya, kalau benar. sampai anak saya masuk ke kamar, dia membawa buku, saya udah tahu ini sanksi buat saya. Karena apa? Karena dia tahu saya lelah dan kemungkinan besar saya tidak akan mendongengkan kepada dia. Tapi saya upayakan pada saat sudah di kamarnya, Dek, bukunya sini, taruh di situ. Papa mau cerita. Kadang-kadang saya begitu, kadang-kadang saya tebak-tebakan. Ya kan suka main tebak-tebakan tuh. Iya. Tapi tebak-tebakan yang lucu-lucu, jangan dibikin yang berat-berat. Anak Jokes mau tidur yang dibikin jokes bapak-bapak tebakan ya, Pak. berat-berat. Gak bisa tidur nanti ya begadang ya. Apa tadi? Saya pernah tanya sama anak saya. Simple, Papa mau nanya nak, kapan waktu yang tepat kita membuka pintu? Coba. Mas. Simple kan? Kapan waktu yang tepat kita untuk membuka pintu? Kapan waktunya? Ayo. Kalau kita nggak sering membaca, kita nggak tahu ini. Iya kan? Dia juga bingung awalnya. Maksudnya apa? Ya kapan waktu yang tepat untuk adik membuka pintu? Ini sebelum dijawab kayaknya perlu kita tanyakan juga sama teman-teman di sini ya. Gak ada yang tahu nih. Ada yang bisa jawab tahu nggak? juga nih. Gak ada yang tahu, semuanya pada bingung. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira ya? Enggak, mereka merasakan kita kan out of frame ya. Layar nggak mungkin kena ya. Nggak mungkin kena gitu. Tidak bisa. Tergantung pintunya apa dulu ya. Yang paling mulu kan logika kita berpikir di situ, memahami. Pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat kita membuka pintu? Ya saat pintunya tertutup. Kalau pintunya nggak tertutup, kapan kita buka? Logika nggak? Benar, Betul. Mas. Logika berpikir kan? Nah itu kita bangun logika. Lucu-lucu aja Mas, lucu-lucuan aja. Dan nanti dia gantian tuh, balas buat pertanyaan untuk saya. Yang senyum berarti udah umurnya udah masuk nih. Udah masuk, Bapak-bapak ini. masuk banget. Udah masuk, udah pada ketawa semua nih. Oke. Aman tapi aman, Udah masuk semuanya ketawa berarti. kayaknya. Sesuai semua umurnya ya. Dari tadi padahal udah pengen ketawa cuma ditahan aja. Wah biar gak ketahuan nih katanya langsung. Tapi Mas emang sepengaruh itu dukungan ayah kepada minat baca anak loh. Oh iya? Iya benar, iya Pak. Oh gitu ya? Iya, makanya kita juga kadang bikin challenge ayah membaca nyaring gitu Saya Pak. nggak tahu ya. Oh. Saya nggak tahu. Iya. Saya nggak tahu. Nah ini baru Iya, nih Pak. Pak berarti nih. Enggak. Iya benar Pak. Riset nih berarti kan? Iya, iya ini kan kita ngomongin soal based on data aja ya, maksudnya yang sudah ada teman-teman lakukan. Kalau ayah lebih ikut terlibat dalam kegiatan literasi anak, itu kan dia lihatnya gini Pak, saat yang membacakan ibu, yang membacakan buku ibu sama saat yang membacakan buku ayah itu akan beda suaranya.
Ya benar nggak? Yeah. Suara ayah sama suara ibu itu kan beda. Suara ayah itu kan lebih dalam dan biasanya kalau ayah bacain buku, makanya tadi Bapak bilang anaknya inget ya karena suara ayah itu lebih dalam, lebih masuk nih ke kepalanya. Suara ayah, iya benar Pak. Makanya kalau anak-anak pasti lebih takut bapaknya marah sekali daripada ibunya ngomel 10 kali itu biasa. Jadi 100 kali juga nggak apa-apa. iya, kalau ibunya ngomong 100 kali, tapi kalau bapaknya marah sekali itu kayaknya serem banget gitu ya, karena sepengaruh itu suara bapak ke anak. Oh gitu. Iya, apalagi bayang nggak kalau suara yang didengarnya itu adalah cerita-cerita indah yang kayak tadi Bapak Patri bilang, dan buku-buku yang dibacain ke anak. Jadi sengaruh itu loh masuk ke otak anak Nah, itu ilmiah gitu. loh ya. Iya. Ini ilmiah Jadi Itu berarti frekuensi ayo, suara itu bapak-bapak. mempengaruhi ya. Pengaruh ya Iya. ternyata ya. Berarti kalau ada bapak suaranya ngebas berat gitu. Iya. Lebih teringat Waduh. ya. Gitu. iya, Jadi yang makanya- lebih diingat pada saat menjadi penyiar radio adalah Yang suara ngebas. Suara bass. Kalau suara kita yang nggak terlalu pas gimana ya? Ingat ya. Aduh. Aduh. Ya gitu Tapi ya berarti ya. memang pernah baca juga sih katanya memang perannya ayah gitu ya. Iya. Tumbuh kembangnya anak itu penting sekali. Iya, Bakal bener. berbeda anak yang tumbuh kembangnya tanpa ayah atau Atau mungkin nggak dekat sama partisipasi. ayah gitu ya. Betul. Yang nggak Iya, berpartisipasi maksudnya gitu. Iya, apalagi dalam minat membaca dan literasi gitu. Jadi saat ayahnya udah cerita aja, ayahnya sudah bacain buku aja itu akan berasa beda sama ibu. Jadi lebih nagih sebenarnya kalau ayah yang bacain buku daripada ibu. Waduh. Itu Gimana Enggak, lagi nih? ini Fakta tanya, ya? Fakta ya. iya nggak Pak? Oh iya. anak-anak itu kalau saya pulang meskipun saya capek, Iya. Pak cerita dong. Hmm, Ceritanya tuh kadang-kadang saya ngantuk-ngantuk gitu. ya. Iya, Pak, sampai digituin saya. Oh iya. Terus saya cerita lagi, nggak nyambung Pak. Nyambung. Mau diprotes lagi ya? Iya, tapi memang itu yang selalu dihadapin oleh anak saya bahwa setiap mereka mau tidur, saya harus bercerita. Bercerita apapun itu, saya bercerita. Meskipun kadang-kadang konyol gitu ya. Iya. Terus tentang hal, karena dulu saya juga dulu suka menulis cerpen. Iya. Dulu mungkin sering baca ada majalah Anita, Cemerlang. Ada Oh jangan-jangan ada Luar lagi ada biasa. Patri di situ tulisannya. Tulisannya pernah kayaknya. Wah luar biasa. Iya. pada waktu SMA dulu, dan itu sudah terbiasa bagi saya. Terus saya membuat sebuah cerita tentang sains meskipun hanya berupa terjemahan. Iya. Kan dulu pakai mesin tik ya, mengharapkan Wessel 25.000 dulu. Iya dapat 25.000 itu bangga banget. Ada Wessel, Oh iya, pakai Wessel lagi ya? banget dulu itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu dan cerita itu yang disampaikan oleh Pak D saya atau mbahnya anak-anak cerita, dan itu menjadi sebuah inspirasi buat mereka gitu. Rupanya dulu suka begini, dan sampai hari ini Mas, saya masih menulis di blog saya. Wah, luar Sampai biasa. hari ini saya masih menulis. Karena apa? Karena saya perlu mengeluarkan isi kepala saya. Iya bener Pak, kalau orang banyak baca pasti ujung-ujungnya tuh bisa sukanya nulis Pak. Nulis ya. Iya, jadi karena kepenuhan Pak, kalau nggak dikeluarin, kalau nggak jadi Iya. ngomong gitu, Jadi kalau kita nggak mau tulis. ngomong terus dipotong, lupa kan Mas? Iya. Jadi kalau udah seperti itu, termasuk saya dalam melaksanakan tugas saya sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, begitu ada ide di kepala saya langsung pindahkan ke notes saya dulu. Saya pindahkan dulu, atau kebetulan saya sering membuat mind map, kerangka berpikir. Itu saya buat dulu begini. Setelah itu nanti baru saya ikut rapat. Padahal dalam rapat itu pun apa yang disampaikan oleh pimpinan itu saya buat mind mapnya. Selesai, kan habis itu saya lupa nih. Saya buka mind map saya lihat ini apa kemarin ya, ini kok ini jadinya ke sini ya, ini ke sini ya. Nah dari situ mengingatkan saya, dan itu juga yang pada akhirnya ditiru oleh anak-anak saya. Di saat mereka mengerjakan sesuatu, mereka membuat sebuah mind map. Mind map itu yang kemudian cara mengajarkan mereka. Ini saya tidak pernah mengajarkan mereka, tapi mereka melihat, kemudian mereka mencontoh. Kalau ada masalahnya A, salah satunya adalah 1, 2, 3, 4. Satu ini diterjemahkan lagi menjadi 1, 2, 3. Terus seperti itu. Dan itu menjadi kebiasaan yang dicontoh secara tidak langsung oleh anak-anak. Nah, untuk menuju ke sana kan berat ya. Iya. Maka kita mulai dengan anak usia dini. Anak usia dini itu paling suka kalau diceritain. Iya. Dongeng, cerita. pasti. Makanya kita beberapa program, mungkin kalau Mbak Eka pernah tahu, kita pernah datangkan Golagong dulu kan. Iya. Kita pernah datangkan Iya, pendongeng, kita Iya datangin. benar. Datang ke Batam untuk Iya. apa? Bercerita di depan anak-anak PAUD.
Iya benar Pak. Tahu nggak tanggapannya seperti apa? Mereka bisa tertawa, Iya benar. ngakak mereka tertawa. Kita juga bingung gimana ceritanya Mas kok bisa kayak begitu. Gini, fitrahnya manusia tidak bisa menolak hal-hal yang menyenangkan. Mas kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan apakah pasti menolak? dong. Semua orang pasti mau ya. Karena gitu jadi ya. apalagi anak-anak gitu dikasih sesuatu yang menyenangkan dia nggak akan nolak gitu. Itu kalau udah menjadi sebuah budaya, insya Allah saya yakin bahwa anak-anak hebat itu tidak hanya sebagai sebuah impian, Betul. tapi itu akan terwujud. Iya, amin insyaallah. Nah, itu perlu mulai dari membiasakan dari diri kita sendiri, karena dalam pendidikan itu ada 3 hal. Ingar sosung telodo, kita menjadi contoh teladan. Yang kedua, Madya Mangun Karso, kita memotivasi. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, kita mengarahkan mereka dari belakang, arahnya kemana lu? Jalannya. 3 hal Mas. Iya. Nah 3 hal ini kalau dikaitkan dengan kegiatan gemar belajar di dalam 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, kemudian dikaitkan dengan gemar membaca, masuk di dalamnya Mas. Iya. Diawali dari keluarga, betul dan dikatakan Iya. tadi, diawali dari keluarga. Iya benar Pak. Karena pendidikan itu harus diawali dari keluarga. Iya benar. keluarga. Karena kan dari ketujuhnya itu Pak, semuanya kan di rumah, bangun tidur di rumah, jadi badan di rumah, sarapannya di rumah, gitu. Terus bermasyarakat juga di rumah, tidur cepet juga di. Jadi kalau kenapa sih saya luar biasa sekali dengan Kementerian Pendidikan yang membawa 7 kebiasaan baik ini sebagai suatu program Pak. Walaupun sebenarnya di banyak keluarga ini sudah jadi kebiasaan sehari-hari ya, tapi ternyata di Indonesia tidak seluruh keluarga bisa menerapkan itu gitu. Tidak, mungkin bukan menjadi kebiasaan, mungkin mereka sudah terbiasa menjalankan itu. Contoh Ya. aja lah, ya. Teman-teman secara tidak langsung sebetulnya mencuci tangan itu ada berapa tahapan sih? Ada 7 tahapan. Dan secara tidak langsung sebetulnya kita sudah melakukan itu. Tapi pada saat COVID kita diberikan penjelasan tahap Iya. 1, tahap 2 dan seterusnya. Padahal Iya. selama ini ya itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu sebetulnya gitu loh. Jadi sama kayak teman-teman melakukan sebuah inovasi. Teman-teman kadang-kadang nggak sadar bahwa teman-teman sudah melakukan inovasi. Contoh seperti ini nih. Melakukan podcast begini. Inovasi ini. Iya. Tapi karena ini sudah menjadi rutinitas setiap hari, kayaknya biasa-biasa aja gitu loh. Terbiasa, udah biasa aja lah. Nah itu yang dikatakan beliau tadi bahwa itu ya udah terbiasa, udah menjadi hal-hal yang dijalani setiap hari Iya. gitu loh. Emang kalau kita ingin membuat itu menjadi sebuah kebiasaan memang harus dari keluarga dulu gitu ya. Iya benar. Ya, dari personalnya kita dulu, dari keluarga. Dari contoh dulu tadi yang Contoh Bapak bilang. pendidikan itu dari situ Mas. Orang sering salah bahwa menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. No. Saya sering sampaikan kepada orang tua wali murid bahwa pendidikan anak, menciptakan anak hebat hanya akan bisa berhasil jika ada kolaborasi antara orang tua dan warga satuan pendidikan di sekolah. Iya, benar. Kalau tidak Mas, nggak bisa. Contoh, kenapa sekarang ini banyak orang tua mengantarkan anaknya diserahkan sepenuhnya ke sekolah, tapi pada saat anaknya mungkin ada calar-calar di tangannya, ya, tapi tidak terima, ya kan? Banyak kan yang seperti itu kan. Nah, karena di sekolah tidak sepenuhnya pihak sekolah itu bisa mengawasi menit ke menit, nggak bisa Mas. Itulah pengawasan kita harus kerjasama, termasuk masalah gemar membaca ini. Itu harus ada kerjasama, mulai dari keluarga, orang tua, wali murid, kakak, adik, dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, dan lingkungan. Itu penting Mas, karena apa? Inilah yang menciptakan culture kita nantinya. Karena orang-orang sering ngomong, ini budaya kayak ketimuran gitu ya. Padahal itu apa? Dari awalnya jadi kebiasaan, ya enggak? Lama-lama itu menjadi sebuah budaya. Kita sebutnya, oh budaya ketimuran gitu. Padahal itu udah kebiasaan kita seperti itu. Itu mungkin kalau dari kita ya, upaya yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong Mas Kadis lagi. Mas Tri. Kalau dari Batam sendiri, apa sih upaya yang dilakukan supaya meningkatkan minat bacanya anak-anak Batam? Baru-baru ini kan setiap tahun Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan yang namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu memuat banyak hal. Salah satunya adalah literasi. Nah, setelah kami menganalisis literasi yang ada di Kota Batam, itu belum sampai ke tahapan yang bisa dikatakan menyenangkan. Memang kalau dilihat dari indikatornya hijau ya Mbak Eka ya, hijau. Tapi kita harus berani buka di dalamnya. Saya kalau hanya melihat dari luarnya aja kesimpulannya hijau,
Senang banget kan? Iya. Awalnya saya masuk tuh begitu. Begitu saya ada waktu saya buka dalam-dalamnya. Satu-satu saya lihat, kok masih banyak kuning sama merahnya. Berarti ini yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu kemarin saya menggandeng sebuah lembaga untuk melakukan kegiatan peningkatan literasi di Kota Batam yang insya Allah nanti mulai bulan Agustus 2025 sampai dengan Agustus 2026 kami akan bekerja sama untuk meningkatkan literasi. Itu tadi melaksanakan workshop untuk para gurunya, kemudian melibatkan guru yang ada di sekolah dan siswa yang sangat banyak per sekolah itu 300 siswa per sekolah. Kemudian menghasilkan karya tulisan anak-anak cerpen yang kemudian dibukukan. Setelah dibukukan kemudian dibagikan kepada mereka lagi. Seperti itu, dan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Mas tahun 2025 ini ada kegiatan, contoh yang kemarin kami menggandeng LAM untuk budaya Melayu. Peserta tuh nggak ada yang menduga bahwa saya katakan kepada panitia, output dari kegiatan ini saya minta kepada setiap peserta harus bisa menghasilkan 5 buah pantun. 5 buah pantun yang nantinya akan dibukukan. Bingung mereka semuanya. Karena materi pada saat itu adalah bagaimana kita bisa berpantun. Kenapa berpantun? Pantun itu adalah budaya Melayu. Saat ini orang yang bisa berpantun tidak banyak. Apalagi pantun spontan tidak banyak. Termasuk saya juga. Itu perlu kebiasaan. Berpantun itu perlu kebiasaan loh. Kalau enggak, ya ujung-ujungnya kayak yang sering kita lakukan kan. Ayo, ubur-ubur ikan lele. Itu 2 bait ya. Semua selalu itu ya. Kan ngaco. Iya, iya. Itulah yang kemarin kita undang dan membiasakan mereka mulai menulis pantun. Tulis aja pantun, saya bilang. Nanti dibukukan. Setelah dibukukan, nanti dibagikan ke peserta lagi. Iya. Oke. Pada saat itu mereka akan melihat karya mereka, mungkin nanti akan mereka bahkan baca lagi, mungkin entah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Mereka baca, akan ketawa mereka. Iya. Oh, ini karya pantunku di awal-awal ya ini. Seperti itu. Wah, itu Luar memang biasa. kalau sudah diterapkan nanti ya. Iya. Ini akan menjadi sesuatu gebrakan baru nih buat Batam. Ya luar biasa ini Mereka Bapak punya Kadis tulisan kita. sendiri, pas sudah lulus nanti lihat tulisan sendiri udah Iya, kan dibukukan udah jalan gitu ya. Mas. Jadi sekarang ini saya sudah bersama teman-teman di Dinas Pendidikan itu sudah menjalankan itu. Jadi kalau ada pelatihannya apa? Pantun. Ya lu harus bikin pantun. Oh, itu mukanya panik semua itu Mas. Ya kalau saya kan di depan ya menyampaikan itu kan bisa menyaksikan wajah-wajah panik semua itu. Sama kayak yang di depan saya ini. Coba setelah ini kalian ulangin ya apa yang kami sampaikan di sini. Wah, mukanya panik semua Mas. Pertanyaan buka pintu aja tadi Pak udah panik. Berpikir ras, waduh. Pakai kayak gitu ya. Simple. Dimulai dari hal-hal yang simple aja. Gitu. Oke, itu dari Mas Tri, berarti kalau dari Dinas Pendidikan Kota Batam tuh seperti itu planningnya. Kemarin juga memang ada beberapa yang sudah kita pernah undang ke sini dari teman-teman dari sekolah, beberapa sekolah itu memang juga Sudah nawarin membuat kita buku ya Des ya. Ya. Kalau tak salah buku kemarin sekolah SMP boarding school waktu kayaknya. itu. Boarding school Atau ada, kayaknya. yang SMP juga, Ya, SMP negeri juga sudah pernah mulai. ada. Jadi kalau At-Taubah kalau nggak salah saya bukunya tuh tertawalah dari Sebelum hati kalau nggak terlalu. salah saya. Tertawalah seperti apa gitu ya. Ada bukunya. Dan mereka itu sering meminta kepada saya, Pak tolong buatkan kata pengantar. Dan saya orangnya kalau membuat kata pengantar, saya harus baca dulu karyanya. Isinya apa? Makanya saya nggak bisa memberikan kata pengantar itu, besok kami ambil ya Pak, nggak bisa. Saya harus baca isinya apa. Karena kata pengantar saya itu sedikit banyak seperti saya akan ada beberapa hal yang saya kutip dari karya-karya yang ada di dalamnya itu. Nah, itu yang saya lakukan. Kemarin di SDIT Muhajirin saya lakukan itu yang di Botania. Setiap tahun itu, setiap semester itu buat buku, bayangkan. Luar biasa. Dan luar biasanya lagi adalah para gurunya secara konsisten mampu menjaga motivasi mereka untuk tetap menghasilkan buku. Nah, itu dia Mas. Salah satu karya ya, salah satu karya yang terjadi di Kota Batam. Sekolah-sekolah lainnya banyak juga melakukan seperti itu. Dan ini yang perlu kita dukung. Makanya kenapa kami mendukung kegiatan peningkatan literasi ini ke depan, salah satunya adalah itu. Maka tadi saya sempat ngobrol sama beliau ini. Saya lagi menyari ini Mas. Mbak, saya bilang nyari apa? Nyari penggerak literasi. Loh Pak, saya ini penggerak literasi. Wah, katanya. langsung udah cocok. Iya kan ketemu gue gitu. Iya. Jadi karena kegiatan peningkatan literasi ini membutuhkan para sosialisator dan penggerak literasi. Perlu itu. Iya. Kalau nggak ada itu akan semakin berat tertatih-tatih dinas. Iya. Kayak kan nih, mumpung tadi udah ditawarin juga kan sama Mas Tri ya. Nggak, saya nggak nawarin. Tapi sebelumnya
Rencana untuk dari komunitas Read Aloud tahun ini Iya. di Batam tuh ada nggak sih? Udah ada planning nggak sih mau ngapain aja? Iya, jadi saya kemarin harusnya saya difasilitasi sama BPMP untuk ke Dinas Pendidikan Kota Batam nih Pak. Maaf Baru Pak. cerita tadi. Saya sudah dihubungin Pak Happy Pak. Bilang, "Baik Kak, ini saya mau minta Mbak Eka datang ke kantor." Jadi gitu Pak. Jadi saya minta maaf Pak, belum jumpa Bapak. Malah di sini ya. Iya, makanya tadi saya pasti bilang ini ada Pak Dinas, aduh saya belum jumpa ini. Gimana malah jumpa di sini. Jadi sebagai komunitas literasi kan kita targetnya orang tua ya Pak. Kita membantu guru sih sebenarnya. Kalau saya tuh pasti guru-gurunya bilang, "Baik Kak, tolong bilangin gitu. Bilangin sama orang tuanya itu gimana sih caranya yang mudah biar mereka tuh mau gitu." Jadi gini Mas, saya selalu sampaikan gini, guru pasti akan menjawab iya gitu dengan apa yang saya bilang. Anak yang biasa dibacakan buku oleh orang tuanya di rumah sama anak yang gak pernah dibacakan buku di rumah sama orang tuanya itu akan beda di kelas. Gurunya akan 100% ya benar gitu. Kenapa? Karena anak yang gak pernah dibacain buku itu kan inputnya terbatas. Ya. Jadi kalau kita punya neraca membaca ya. Neraca membaca itu yang pertama kosakata. Nah, orang yang punya kosakata banyak baru bisa ngomong banyak. Kalau dia nggak punya kosakata banyak, dia nggak bisa ngomong banyak. Makanya kalau ada anak-anak yang speech delay, kenapa? Karena dia main handphone, karena dia jarang diajak ngobrol, benar nggak Pak? Satu, jadi ada neraca membaca Pak kalau di membaca nyaring. Warning, kalau menurut saya warning. Iya. Jadi speech delay salah satunya itu adalah efek dari sebuah teknologi. Iya, gitu. Jadi makin jarang diajak ngobrol, makin jarang interaksi, makin sedikit kosakata yang dia punya. Kan gak ada interaksi, kalau handphone kan gak bisa interaksi. Iya kan dia nggak bisa interaksi. Nah itu bikin anak speech delay. Nah kalau anak sudah banyak baca, sudah bisa ngomong, dia bisa ngomong, dia bisa baca, baru dia bisa nulis. Yes. Ya nggak Pak? Jadi kalau dia sudah banyak baca, bakal dia bisa nulis. Jadi kalau bilang, nah ayo nulis gitu, dia nggak pernah baca, dia nggak punya referensi dan dia nggak tahu mau nulis apa. Tapi kalau dia sudah oke, kita bacain buku. Coba kita baca buku, pasti anak-anak udah bisa. Ade pengen cerita ini gitu. Karena dia sering dibacain. Yeah. Gitu. Jadi dia makin banyak referensi yang diterima sama anak kita, makin banyak kita bacain buku, maka dia di sekolah akan makin pintar dan makin membantu para guru. Jadi mari kita bantu para guru-guru kita. Itu kasihan banget Pak. Jadi saya kemarin Pak ke sekolah yang 5 tahun itu muridnya belum bisa ngomong. 5 Jadi tahun? iya, Yeah, 5 tahun speech Mas. delay. Speech delay. Itu kalau ke toilet narik baju bu gurunya. Gini situ. Tahu nggak yang bikin dia bisa ngomong? Membaca nyaring Pak, read aloud. Sebelum pulang, ibu gurunya itu selalu bacain satu buku, Pak. Jadi sebelum pulang, ibunya selalu membacakan satu buku kepada anak itu. Jadi dibacain, sini nak, dibacain buku. Sebelum anak itu dijemput orang tuanya, dan itu bikin dia bisa ngomong akhirnya, gitu. Bagus itu. Jadi Iya, memang Pak. Gerakan itu gerakan yang bagus, tapi dengan kemajuan teknologi saat ini juga kita harus antisipasi. Kenapa ada Iya. kebiasaan tadi itu bermasyarakat, sosiologi, kemudian empati. Iya. Karena dengan teknologi saat ini, dengan adanya AI, kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan AI. Iya. Ini harus hati-hati loh ya. Iya. Ini saya katakan kita harus hati-hati dengan teknologi. Memanfaatkannya harus tepat, digunakan di usia yang tepat pula. Iya. Nanti curhatnya ke AI ya Pak. Ya. Iya. Kenapa Iya. sekarang AI yang Mas, sekarang iya, ini ininya semakin cepet pintar, banget dia ini. bisa menjawab, terus Iya. menjawab. Akhirnya nanti dia lebih suka berkomunikasi dengan Iya. AI dibandingkan dengan orang Orang tuanya, tua, dengan kakaknya, keluarga. nyebelin lah nih. Berarti kalau teknologi itu sendiri pun kita harus ada batasan usia dulu ya. Ya Kalau masih sebaiknya dini, begitu kalau saya ya, sebaiknya begitu. Sama kalau kayak kalau Kak Eka sendiri nyaranin gimana sih? Kalau yang masih dini gitu. Kalau sebenarnya sudah ada dikeluarin sama pemerintah ya. Saya lupa sama Kementerian Kesehatan mungkin ya. Jadi anak itu ada batasan penggunaan gadget di bawah 2 tahun itu tidak sama sekali, di atas 2 Oke. tahun di bawah 2 tahun tidak, bahkan video call pun enggak. Tidak disarankan. Iya, gitu. tidak di bawah 2 tahun, baru di atas 2 tahun itu berapa menit. Nah, kalau setelah anak sekolah itu 2 jam per hari maksimal, 14 jam seminggu. Itu maksimal ya. Maksimal saat anak penggunaan handphone. Tapi kan kita kecolongannya saat Covid kemarin ya, Pak. Ya, saat Covid. Nah, karena Covid itu akhirnya minat baca menurun karena mereka menggunakan gadget. Akhirnya makanya Kementerian Pendidikan mengadakan itu Pak, Gerak Mulia, gerakan aksi nyata untuk pemulihan pembelajaran yang kami ikutin. Bagaimana kita membangkitkan lagi semangat orang tua dan anak buat mau baca buku gitu. tuh, kenapa sekarang posisi handphone itu lebih vital. Contoh aja deh, Mas ini pergi kerja ketinggalan handphone sama
ketinggalan dompet? Mana yang lebih panik? Balik lagi ambil handphone. Karena apa? Di sini banyak hal. Iya. Data semua ada di situ semuanya. Kalau zaman bahula kita takut ketinggalan dompet. Iya. Ya kan? Tapi kalau sekarang kita takut ketinggalan handphone. Teknologi begitu, Mas. Betul. Maka teknologi itu semakin dia baik, memang harus digunakan sesuai dengan usia tadi itu. Tepat guna. Kalau tidak jadi masalah. Bahkan ada beberapa psikolog mengatakan bahwa penggunaan handphone itu untuk usia-usia tertentu, terutama yang bagi yang suka menonton TikTok ya, short 30 detik gitu ya, itu memiliki pengaruh terhadap emosional anak. Betul ya? Bener banget, Jadi Pak. kalau anak itu tidak siap untuk perubahan dalam waktu 30 detik, tek pindah, tidak siap dia. Akhirnya apa? Menjadi temperamen. Iya benar. Emosional. Iya. Nah, inilah perlunya literasi di orang tua. Benar. Literasi orang tua tuh di sini. Bukan karena kita sok pinter, tidak. Tapi tentunya para ahli-ahli itu berbicara masalah itu tentu ada latar belakangnya, ada kasusnya. Sampai pada akhirnya seorang psikolog pun menyatakan itu kalau saya nggak salah. Iya benar, Pak. Jadi short itu kan membuat rentang fokus anak kita jadi berkurang. Makanya kita obatinya sama buku, Mas. Makanya kenapa pemerintah ngeluarin 7 kebiasaan baik ini, karena anak kita tuh benar-benar masalah utamanya sekarang kan handphone ya, Pak. Iya. Kenapa anak itu dibilang harus tidur tepat waktu? Karena anak-anak sekarang banyak begadang main handphone. Dari HP. Iya, main begadang. Nah, karena dia begadang main handphone, dia jadi bangun kesiangan. Nah, itu makanya Berkaitan semua kayak. iya, semua berkaitan dan semua masalah utamanya itu ya handphone gitu. Karena dia main game sampai malam. Itu pasti bisa disurvei ke sekolah-sekolah. Pasti anak-anak itu begadang karena main game sampai malam gitu. Berarti memang kalau kita mau dongeng ke anak pun sebisa mungkin pakai buku real ya. Iya, pakai Jangan buku. ya. Iya, Jangan pakai. ngaco lah kalau bisa cerita boleh aja. Tapi yang serius Pak ya, cerita yang benar ya. Gitu ya. Ini agak Nanti lain bisa lagi. dicoba Jos itu kalau susah cerita yang dari Mas Tri tadi. Iya. Kapan waktu buka pintu itu dulu kali. Kalau nggak bisa komunikasi itu. Kalau dulu. saya kemarin, kenapa saya bisa bercerita? Karena dulu, ya mungkin teman-teman juga pada waktu sekolah itu suka dengan jalan-jalan traveling. Dan saya dulu orangnya suka jalan ke gunung. Di gunung itu berapa hal, tentu saya bisa bercerita. Dari situ saya masukkan beberapa cerpen. Dari gunung saya bercerita dari situ tentang gunung, tentang keindahan gunung dan seterusnya saya cerita dari situ. Dan yang itulah saya akan ceritakan kembali ke anak-anak saya. Bayangkan, saya tidak pernah ke daerah Bukit Barisan, saya nggak pernah. Tapi saya membaca lokasinya di Bukit Barisan. Padahal saya lebih banyak memahami di wilayah yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Tapi saya bawa ke arah sana karena kebetulan siangnya pada saat saya ke Gramedia saya membaca buku itu. Membaca sedikit. Oh ini oh identik. Masalah di gunung itu rata-rata seperti itu, di pedesaan rata-rata seperti itu. Iya. Jadi jangan ngaco. Iya. Baca ngaco. Makanya itu salah satu teknik membacakan nyaring itu, Pak. Orang tua harus bacain dulu biar kelihatan pintar di depan anak. Waduh. Jadi iya, kita Paling tidak itu ya di depan anaknya kelihatan pintar dulu gitu. Ya. bener kunci utama. Jadi membacakan nyaring kita harus bacain buku. Kenapa? Banget ya. Iya. Paling kok ini banget kayaknya ini Mas. Iya, dia kayak Kita kena harus banget ya. kelihatan. Kena banget ya kayak oh aduh. Pokoknya kita harus kelihatan pintar di depan anak gitu loh. Jadi jangan sampai bacain buku terus ditanya, "Pak, ini apa?" Aduh, bentar ya, Nak, Google dulu. Enggak bisa. nggak Jadi bisa ya. materinya harus dicari dulu, disiapin, terus kita Sok pintar. bacain. Jadi iya. Pokoknya anak mandangnya kita tuh, "Ih, bapak aku pintar Oh, banget jadi kalau aku." referensi gitu ya. Iya. Oh, Bapak bapak aku ibuku nih nanya apa? referensi ya. Bapakku kalau aku nanya apa aja bisa Tahu jawab gitu. gitu, Oh, iya, ya. Dia nggak tahu besok Itu kalau lagi main tuh anaknya tuh, wih bapak aku bisa jawab semua loh. Iya, gitu ya. padahal bapaknya tiap hari tuh aduh yang apalagi Besoknya anaknya kita nih. lupa itu. Aduh, tapi nggak kerasa tapi ini udah ngobrol kita lama Jos. Iya, Dan insight-nya cukup udah banyak ya. 30 menitan lebih ya. Tadi Lebih malah ya, hampir sejam ya. Lebih. Banyak insight yang menarik tadi yang kita bisa dapetin ya dari Mas Ri dan juga Kak Eka nih. Ya jadi penonton Talk Today hari ini kayaknya yang akan lebih repot kerjaannya adalah editor kita ya. Editornya. Karena waktunya terbatas ya. Dia bingung nih mau ngambil yang mana nih katanya gitu. Untuk ngepepetin semua ini ya. Diambil semua juga nggak kekirim nih gitu. Nah ya silahkan ya Pak Editor ya silahkan nanti dipikirkan. Ujung-ujungnya diulang gitu ya. Ini kayak Ulang lagi lah 30 menit gitu ya. nanti ada undangan lagi kayaknya. Ya udah kalau gitu kayaknya kita harus pamit dulu ya. Ya Jos ya, terima kasih Mas Tri sudah nyempetin datang ke Talk Today hari ini. Iya, Kak Eka sama-sama juga terima mudah-mudahan kasih. program-programnya tadi bisa kolaborasi ini kan udah ketemu juga ya kolaborasi ya. Satu yang aku note juga tadi adalah salah satunya sekarang pentingnya media ya. Nah, itulah pentingnya media mendengarkan RRI karena kami tidak pernah mengincar clickbait.
Ya, kita promosi juga sekalian. juga. Betul. Jadi kalau kita bikin judul gak ada clickbait. Gak ada clickbait. Jujur semua gitu. Jadi bisa ditonton menarik semua. Nah, Betul. tapi kalau dari yang obrolan kita yang sini ya, saya yang Joshua ambil sendiri, awalnya itu sebenarnya memang orang tuanya dulu gitu ya. Setuju. Jadi si orang tua yang mau menceritakan, yang mau mencontohkan itu sudah berisi dulu. Gak ngasal ya Pak ya? Iya. Tapi kalau udah agak buntu-buntu boleh tuh pertanyaannya. Ya. Buka pintu ya. Break dulu kan. Ya, nanti kalau misalnya nggak ya udah besok kita lanjutin lagi ya gitu. Oke, terima kasih buat seluruh subscriber kami, pendengar kami, penonton kami. Ya. Sudah menyaksikan Talk Today hari ini. Kita akan jumpa lagi dari waktu dan kesempatan. Saya Joshua Suryadi. Saya Yudi Siraga Paksi, kami pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Bye-bye.